Dua penyebab telur yang bisa berair ini, Wak, dua kemungkinan. Yang pertama retak, yang kedua bisa akibatkan masuknya virus atau kuman yang membuat embrio itu busuk di dalam, Wak. Nah, biasanya dua kemungkinan inilah yang bisa membuat telur ini berair, Wak. Nanti bila mana suhunya terlalu tinggi, ini bisa meledak ini, Wak. Nah, ini hati-hati nih, Wak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita, Wak, channel yang bagi pengalaman seputar peternakan kampung. Di video kali ini kita melanjutkan video kemarin, Wak ya. Yang kemarin kan masih jilid 4, yang sekarang adalah jilid 5, Wak ya. Salah, Wak ya, jilid 6 maksudnya. Nah, dengan pembahasan masih seperti kemarin, Wak, dengan judul review permasalahan penetasan telur yang berada di media sosial. Untuk cara kerjanya masih sama seperti kemarin, Wak ya. Satu video kita membahas dua permasalahan yang berbeda, di mana kita mencari postingan atau membahas suatu postingan, terus kita memberikan jawaban serta solusi. Yang lanjutnya kita akan lihat komentarnya. Bila mana komentarnya tersebut sama seperti yang saya jelaskan, insya Allah komentar tersebut benar, Wak ya. Nah, itu kita lanjut, Wak ya, ke topik utamanya. Di sini kita menggunakan media sosial, Wak, yang terutama Facebook, Wak ya, dimana grup Facebook ini banyak sekali peternak-peternak yang ngumpul di suatu grup untuk membahas suatu penetasan telur. Jadi di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berada dalam penetasan telur, Wak. Jadi kita akan membahas dua permasalahannya, Wak ya. Untuk masalah pertama kita cari dulu, Wak ya. Kita cari dulu yang dimana permasalahan tersebut yang sudah pernah saya alami sebelumnya, Wak. Jadi semua permasalahan atau semua penjelasan ini real dari pengalaman saya pribadi, Wak ya. Nah, mungkin dari sini, Wak ya, kita mulai, Wak. Untuk masalah yang pertama, di sini ada postingan dari Bang Sarti Andi. Dia berposting seperti ini, Wak. Di umur 21 hari maksudnya nih. Kenapa telur ya masih belum jadi? Ini juga telur perdana. Waduh. Kita lihat dulu, Wak ya, gambarnya. Ini menurut saya pribadi ada tiga kemungkinan, Wak ya. Yang pertama, kurangnya suhu atau temperatur penghangatnya, Wak. Biasanya menyebabkan embrio itu lambat berkembang. Terus yang kedua, tingginya kelembapan di dalam suatu mesin tetas. Ini membuat embrio itu lambat juga berkembang, Wak. Dan embrio itu mati dalam kelembapan itu, Wak. Dimana kelembapan tinggi itu mengakibatkan air yang bisa menenggelamkan embrio tersebut. Terus yang ketiga, tambah lagi, ini telur perdana maksudnya nih. Ini maksud dari telur perdana ini adalah telur hidupkan yang baru bertelur, Wak ya. Nah, berarti telur pertama ini langsung dia dimasukkan mesin tetas, dimana telur pertama ini seharusnya tidak bagus untuk ditetaskan, Wak. Dimana telur pertama ini banyak sekali yang membuat kualitas telur tersebut jelek, Wak. Yang pertama, indukan terlalu muda. Yang kedua, kualitas telur itu turun. Yang ketiga, telur itu masih di bawah standar berat yang wajib untuk ditetaskan, Wak. Berapakah layak telur untuk ditetaskan? Kalau untuk layak telur ditetaskan tergantung jenis dan bidang kita, Wak ya. Untuk layak ditetaskan 35 gram pun bisa ditetaskan. Tapi kalau saya pribadi, untuk menciptakan suatu DOC yang bagus dan besar, saya mempunyai standar, Wak, dimana dulu standar saya hanya 45 gram dan sekarang wajib di angka 50 gram. Tapi juga tergantung bibitnya, Wak ya. Kalau bibitnya bagus, besar, otomatis untuk mencari telur berat 50 gram itu mudah. Tapi kalau misalnya bibitnya ayamnya kecil seperti ayam KT atau ayam Arab, ayam Elba, itu sulit, Wak, untuk mencapai bobot atau berat telur 50 gram. Jadi tergantung jenis ayamnya, Wak ya.
Jadi 3 faktor itulah yang membuat telur ini gagal seperti ini, Pak. Kalau menurut saya pribadi, Pak ya. Terus kita di sini kita lihat, Pak ya. Di sini ada 6 komentar kawan-kawan kita yang berkomentar untuk membantu Bang Sardi ini. Kita lihat, Pak ya. Untuk komentar pertama, telur perdana mangga susah ditetaskan. Nah, itu kan dia menjawab seperti itu Bang Bawono. Berarti sama seperti jawaban kita yang nomor 3, Pak ya. Terus Bang Iye, tambah suhunya. Kan sama kan, Pak, seperti kita. Maksud tambah suhu ini berarti di kekurangan suhu, wajib ditambahkan temperaturnya, Pak. Kurang panas, kata Bang Hawi. Bijai, mesin tetasnya kurang panas. Kalau masih hidup jangan dipecah, mungkin karena kurang panas. Nah, kan kemungkinan kan kurang panas, Pak. Jadi jawaban kita yang 3 faktor tersebut bisa memungkinkan jawaban itu benar, Pak ya. Di video kita sebelumnya, Pak ya, kita sudah bahas juga tentang faktor-faktor penyebab telur gagal menetas. Mungkin untuk wak-wak atau rekan-rekan yang ingin lebih lanjut atau lebih detailnya bisa masuk ke profil kita di channel YouTube. Terus kita scroll bawah, Pak ya. Kita cari yang namanya penyebab telur gagal menetas. Di situ ada tuh, Pak, videonya. Nanti saya sertakan linknya di kolom diskusi, Pak ya. Terus kita lanjut ke video yang kedua, Pak ya. Permasalahan yang kedua. Wah, ini kok ada kayak ini. Cari utang. Nah, ini, Pak. Dari Bang Rudi Tahir untuk posting yang kedua. Dia berposting seperti ini, Pak ya. Izinannya senior, telur yang mengeluarkan cairan seperti ini apakah bisa netas? Nah, ini banyak penyebabnya, Pak, kalau telur seperti ini. Menurut saya pribadi yang pernah saya alamin atau pengalaman saya, 2 penyebab telur yang bisa berair ini, Pak, 2 kemungkinan. Yang pertama retak, yang kedua bisa akibatkan masuknya virus atau kuman yang membuat embrio itu busuk di dalam, Pak. Nah, biasanya 2 kemungkinan inilah yang bisa membuat telur ini berair, Pak. Nanti bila mana suhunya terlalu tinggi, ini bisa meledak ini, Pak. Nah, ini hati-hati nih, Pak ya. Bila mana ada telur seperti ini bercair atau bau busuk, Pak ya, misalnya ada kuning itu, Pak, cairan luarnya kuning lengket di cangkang ini, Pak, itu mengakibatkan lama-kelamaan telur itu akan meledak di dalam mesin tetas. Mungkin untuk beternak dalam menetaskan telur pasti pernah sekali atau 2 kali mengalami telur tersebut, Pak. Saya pribadi pun 1 kali pernah, Pak, karena dulu kan tidak tahu cairan apa ini, saya biarkan lama-lama dia meledak, Pak. Untung saat menetas itu saya lagi tidak mengontrol mesin tetas, Pak. Nah, terus kita bahas, Pak ya. Di sini ada 35 komentar. Kita lihat, Pak ya. Nah, buang aja itu bocor tuh dan nanti bisa meledak. Kata Bang Bolo Dewo. Tuh, bau telur busuk karena meledak, rusak, tidak bisa netas. Jadi, Pak ya, kalau telur berair ini dia bisa jadi retak. Yang kedua bisa kuman atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam inti telur, Pak. Itu yang membuat telur ini bisa mengeluarkan cairan. Bila mana terus cairan ini dibiarkan, dia akan bisa meledak. Penyebab kuman atau bakteri itu masuk ke inti telur ini dikarenakan perawatan kita sebelum masuk mesin tetas itu tidak kita perhatikan, Pak, yang membuat kuman dan bakteri itu bisa berkembang di dalam telur ini, Pak. Jadi harus perhatikan betul saat kita masukkan telur itu keadaan yang steril atau bersih, Pak, dari kuman serta bakteri-bakteri yang menempel di telur. Nah, kenapa ada bakteri yang menempel di telur? Biasanya telur ini berlengket dengan kotoran ayam, Wak, di mana kotoran ayam itu mengandung bakteri serta kuman yang jahat untuk merusak inti telur tersebut. Nah, dan ini adalah salah satu faktor juga yang membuat telur itu gagal menetas.
Jadi maksud bakteri dan kuman ini merusak inti telur ini Wak ya dari dalam, dan membuat perkembangan embrio itu lambat serta bisa membunuh embrio tersebut Wak. Jadi usahakan telur yang ingin masuk ke mesin tetas harus disterilkan dulu atau dibersihkan dulu Wak, supaya terhindar dari hal-hal seperti ini. Atau lebih parahnya bisa membuat telur itu gagal menetas nantinya Wak ya. Kalau telur seperti ini sudah wajib pasti akan gagal Wak, pasti busuk Wak, tidak ada pernah akan berhasil seperti ini telur ini. Untuk video kita sebelumnya sudah kita jelaskan juga Wak ya, cara merawat telur sebelum masuk ke mesin penetas. Di situ kita bagikan step by stepnya Wak, dari apa kita mencucinya, memakai apa, pakai obat apa, terus langkah-langkahnya seperti apa, dan sampai dia masuk mesin tetas Wak. Karena telur yang bersih akan membuat telur itu maksimal dalam penetasan Wak. Nah, jadi harus perhatikan betul Wak ya kondisi telurnya sebelum masuk mesin tetas. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita Wak. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya bagikan ini selalu bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin belajar menetaskan telur. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi untuk kita semua.